Namanya hampir tak pernah terdengar, kiprahnya seakan tak terlihat. Tapi sejak namanya muncul dengan tulisan raksasa di Amsterdam Arena, kita tahu dari mana Simon Tahamata berasal. Namanya identik Indonesia, dan memang dari sini ia berasal. Hampir tidak ada yang tahu siapa Simon Tahamata selama ini. Sebagai orang Belanda, ia sempat menggoreskan tinta emas. Akan tetapi namanya tak pernah benar-benar besar. Ia kalah pamor dari deretan bintang Belanda. Sebagai keturunan Indonesia, tak ada pula yang mengetahuinya. Orang-orang Indonesia baru terbuka matanya ketika muncul sosok fenomenal dalam diri Giovanni van Bronckhorst, salah satu talenta terbaik Belanda, legenda di sana dan sudah melanglang buana di Eropa. Padahal tak ada unsur Indonesia pada nama Giovanni van Bronckhorst. Tapi setelah membaca silsilah keluarga, barulah diketahui ia kental dengan tanah air. Tak pernah terdengarnya Simon Tahamata bisa jadi perkara zaman. Van Bronckhorst muncul di era modern. Akses berita sudah mudah didapat. Informasi soal dirinya dan asal-usulnya bisa ditemui. Adapun Simon sudah berkarir sejak awal 70-an. Saat itu akses terbatas. Teknologi masih jauh dari kata maju. Imbasnya tentu pada informasi yang sulit didapat. Jadi wajar rasanya jika hampir dari kita semua tidak tahu siapa dia. Dan wajar pula ketika nama dan fotonya muncul di Amsterdam Arena, kita terkejut bukan main. Klub sebesar Ajax memberi penghormatan setinggi itu untuk pelatih akademinya, yang ternyata punya nama identik dengan Indonesia. Momen tersebut terjadi awal Maret lalu, saat Ajax melakoni laga lanjutan Liga Belanda menjamu FC Utrecht. Pemandangan hari itu tertuju di bangku penonton sebelah utara Amsterdam Arena. Terdapat gambar pria parubaya dengan siluetnya sambil tersenyum bahagia. Di kanan dan kiri wajahnya terlontar ucapan terima kasih. Bukan dengan bahasa Belanda, melainkan bahasa Indonesia. Om Simon, terima kasih. Begitu bunyinya. Tulisan singkat serta padat itu seketika membuat semua dari kita kaget. Sedikit tidak percaya bahwa ada orang Indonesia yang berjasa besar untuk Ajax Amsterdam. Ada orang Indonesia yang disambut begitu hangat sebagai pahlawan dari pendukung Ajax Amsterdam. Usai pertandingan, Simon masuk ke arena, melambaikan tangan, memberi ucapan. Ia merasa terhormat kinerjanya selama ini dihargai dan diakui. Sejak saat itu dan hari-hari berikutnya, publik sepak bola tanah air gempar. Kenapa bisa ada ucapan terima kasih dalam bahasa Indonesia di stadion terbesar di Belanda? Mereka mulai mencari jejaknya, sekaligus menggumam, kok bisa kita nggak tahu ada orang Indonesia yang kehebatannya di luar jangkauan kita, di luar pengetahuan kita. Memiliki nama lengkap Simon Melkianus Tahamata, ia lahir di Vught, Belanda, 26 Mei 1956. Faktanya, ia memiliki darah Maluku. Kedua orang tuanya asli Maluku, bernama Lambert Tahamata dan Octovina Leatemia. Keberadaan Simon di Belanda tak lepas dari latar belakang ayahnya yang merupakan prajurit KNIL. Ayah saya Lambert, prajurit KNIL, lelaki yang sangat tegas. Ibu saya adalah seorang wanita yang sangat manis. Ia mesin keluarga. Ada 12 anak di rumah kami. Seperti itulah Simon Tahamata bercerita. Sebagai informasi, KNIL merupakan angkatan bersenjata kolonial Hindia Belanda yang dibentuk pada tahun 1830 dan dibubarkan pada tahun 1950. Anggotanya terdiri dari prajurit Eropa dan pribumi, termasuk sukarelawan dan tentara bayaran. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan mengkontrol wilayah Hindia Belanda yang salah satu koloninya adalah Indonesia. Pada masa kolonial, banyak orang Maluku yang menjadi anggota KNIL. Hal menarik dari latar belakang Simon adalah ia lahir di Barak Camp Vught. Perlu diketahui, banyak orang Maluku bermigrasi ke Belanda, tepatnya di era 1950-an. Mereka memutuskan hal tersebut karena saat itu terjadi gejolak politik terkait dengan pendirian Republik Maluku Selatan atau RMS yang diprakarsai oleh Sumokil, seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. Terkait tempat lahir Simon Tahamata, Camp Vught merupakan tempat penampungan yang sengaja dibuat oleh kerajaan Belanda guna menampung orang-orang Maluku atau mereka yang berstatus sebagai keluarga KNIL. Uniknya, meski lahir dan besar di Belanda, Simon tak serta-merta mendapat status kewarganegaraan. Butuh waktu 20 tahun agar statusnya diakui. Ya, Simon baru mendapat paspor Belanda pada 1976. Status itu diberikan pemerintah Belanda kepada seluruh anggota keluarganya.
Menurut pengakuan Simon, sejak datang ke Belanda pada 1951, orang-orang Maluku tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa identitas, Simon tetap tahu arah. Ia menjadikan sepak bola sebagai penentu hidupnya. Sebelum menapaki dunia kepelatihan, Simon sempat bermain untuk beberapa klub di Belanda maupun Belgia, seperti Ajax Amsterdam, Feyenoord, Standard Liège, VAK Beerschot, dan Germinal Ekeren. Berbagai trofi pun berhasil dimenangkan selama 2 dekade karirnya. Di antaranya 3 trofi Eredivisie, Piala Belanda bersama Ajax Amsterdam, 2 Liga Belgia, Piala Belgia, dan Piala Super Belgia bersama Standard Liège. Dikenal sebagai penyerang sayap lincah, ia menjadikan kaki kiri sebagai kekuatan utamanya. Performanya melejit, terutama setelah lebih dari 10 tahun memperkuat Ajax. Bahkan karirnya tidak mentok di level klub saja, ia juga bagian dari timnas Belanda. 22 pertandingan dilakoni bersama The Oranje, 2 gol turut lahir dari kakinya. Sayang namanya selalu ditinggal tiap turnamen sesungguhnya seperti Piala Dunia dan Piala Eropa datang. Simon memutuskan gantung sepatu pada tahun 1996. Setelah itu, pria yang sempat berstatus warga negara Belgia terjun ke dunia kepelatihan. Yang membuat dirinya berbeda adalah ia tak pernah sekalipun menukangi tim utama. Sejak 1996 sampai sekarang, fokusnya ada di tim akademi. Instingnya kuat, matanya tajam dalam mencari bibit baru. Ia yang memastikan status Ajax sebagai salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia tetap bertahan. Ia menjaga fondasi yang sudah ditanamkan sejak lama tetap kokoh berdiri. Tercatat, Simon paling lama menukangi sebuah tim, yakni dari tahun 2014 hingga 2024 di Ajax Amsterdam. Sebenarnya ia berada di klub ibu kota di 2 era berbeda. Sebelum 2014, namanya pernah menjabat posisi yang sama 2004 silam. Pada akhirnya, waktu pula yang menyudahi masa baktinya di klub masa kecil. Ia resmi berpisah dengan klub berjuluk The Golden Zone tersebut. Dan dari perpisahan itu, kita semua tahu Simon Tahamata. Kita semua tahu dari mana asal-usulnya. Simon tak pernah kekurangan cerita soal Indonesia. Kedua orang tuanya senantiasa memperkenalkan Indonesia dan Maluku sedari kecil. Bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, bukan Belanda. Dia lahir, besar, menetap, hingga mengabdi untuk Belanda, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kepada tanah air. Salam perpisahan dari fans Ajax, bukti sahih bahwa Simon masih sangat kental akan keindonesiaannya. Ia mengaku tidak kekurangan apapun soal dari mana ia berasal. Belanda juga tidak pernah mencoba menghilangkan identitasnya. Sekalipun kedatangan orang tua dan ribuan orang Maluku lainnya ke Belanda atas permintaan pemerintah setempat, bukan keinginan mereka. Setidaknya sekitar 12.500 orang Maluku Selatan, termasuk kedua orang tua Simon, hijrah dari Indonesia ke Belanda pada 1951. Mereka kabur setelah pecahnya konflik akibat memproklamirkan Negara Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon pada 1950. Mereka datang ke sini dari Indonesia atas perintah Belanda. Mereka selalu berjuang melawan Jepang dan Indonesia. Itulah yang selalu kami dengarkan sejak kecil. Jadi apa yang mereka nyanyikan, setiap orang Maluku di Belanda pasti tahu. Itu sangat indah dan membuat saya bersyukur. Waktu jua yang akhirnya mengawali perjalanan pulangnya ke Indonesia. PSSI bergerak cepat saat mengetahui purna tugasnya di sana. Tak sampai 3 bulan, federasi resmi mengumumkan penunjukan Simon Tahamata sebagai Kepala Pemandu Bakat atau Head of Scouting Sepak Bola Nasional. Bekerja untuk federasi mungkin pengalaman baru untuk Simon. Perlu diingat, statusnya bukan di Timnas Indonesia, melainkan di Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Artinya cakupan tugasnya lebih luas. Tanggung jawabnya tak cuma soal tim nasional, melainkan juga sepak bola nasional. Walau demikian, hal ini diyakini tidak akan membuat Simon canggung. Sebab pada intinya, tugas utama tetaplah mencari dan menciptakan bibit baru. Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, Simon akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial, baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Dia akan bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerald van den Berg, Nova Arianto, dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas, serta perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen PSSI. Juga membuktikan bahwa mereka serius dalam memperkuat pondasi pengembangan pemain nasional menuju Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Simon akan menjadi aset berharga untuk sepak bola Indonesia di masa depan. Diyakini ia tak perlu adaptasi lama, sebab ia orang Indonesia, yang tentunya bisa bahasa Indonesia.
Orang-orang yang ada di sekitarnya juga tak akan kesulitan bekerja sama dengannya, terutama di tim kepelatihan Garuda. Mereka semua dari Belanda, terutama pelatih Patrick Kluivert, yang notabene satu rahim sepak bola dengan Simon Tahamata, Ajax Amsterdam. Pria bernama lengkap Simon Melkianus Tahamata dijadwalkan tiba di tanah air akhir Mei ini. Kedatangannya juga berbarengan dengan training center Timnas Indonesia untuk persiapan melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.